Menulis artikel ilmiah itu bukan cuma kewajiban akademik, tapi juga langkah penting dalam karir seorang dosen. Tapi sayangnya, kesalahan dalam penulisan bisa bikin masalah besar. Apa saja akibatnya dan bagaimana caranya agar dapat meminimalisirnya? Semakin menarik untuk dibahas lebih dalam. Artikel tidak diakui dalam BKD. Jadi seorang dosen wajib melaporkan beban kinerja dosen atau BKD tiap semesternya. Kalau jurnal yang dia publikasikan ternyata tidak sesuai aturan, bisa jadi nggak akan diakui. Hasilnya, SKS nggak akan terpenuhi, tunjangan berkurang, dan bahkan karena sanksi administratif. Harus menulis ulang dari nol, revisi besar dari reviewer, atau bahkan format nggak sesuai dengan template jurnal. Bisa-bisa harus menulis dari awal, buang-buang waktu dan energi kan? Cari jurnal lain dari awal. Kalau artikel ditolak karena banyak kesalahan, dosen harus cari jurnal lain yang cocok. Prosesnya juga akan memakan cukup lama dan bikin frustasi, sementara target publikasi terus berjalan. Kenaikan jabatan fungsional tertunda. Publikasi ilmiah itu syaratnya utama buat naik jabatan. Kalau terus gagal atau nggak sesuai dengan aturan, impian naik pangkat bisa tertunda dan bahkan bisa gagal total. Mengganggu pekerjaan lain. Waktu yang harusnya membuat ngajar, bimbing mahasiswa, atau riset lain, malah habis buat revisi nggak kelar-kelar. Produktivitas jadi turun juga. Bikin stres dan frustasi. Revisi berkali-kali, ditolak jurnal terus, belum lagi tekanan deadline. Semua ini bisa bikin stres dan berpengaruh ke kesehatan mental. Lalu bagaimana caranya biar artikel kita tuh lebih gampang diterima jurnal? Yang pertama ada baca panduan jurnal dengan teliti. Setiap jurnal punya aturan sendiri soal format, gaya penulisan, dan persyaratan lainnya. Pastikan sudah cek sebelum submit biar nggak ditolak cuma karena hal sepele. Yang kedua, hindari plagiarisme. Gunakan teknik parafrase yang benar dan citasi yang sesuai. Sebelum submit, cek similarity index biar nggak ada masalah. Tinjauan literatur dengan cermat. Referensi yang digunakan harus relevan dan terbaru supaya artikel punya dampak ilmiah yang kuat. Jangan pakai sumber yang udah usang. Pelajari artikel yang sudah terbit. Baca artikel-artikel di jurnal yang tujuannya supaya tahu gaya dan strukturnya seperti apa. Ini bisa meningkatkan peluang diterima. Pilih jurnal yang sesuai. Jangan asal submit. Pastikan jurnal yang dipilih benar-benar sesuai dengan bidang keilmuan kita. Salah pilih jurnal sedikit bisa bikin peluang diterima main kecil. Gunakan jasa proofreading. Kalau menulis dalam bahasa Inggris, lebih baik pakai jasa proofreading profesional biar bahasanya lebih natural dan sesuai standar akademik. Ikuti pelatihan penulisan ilmiah. Pelatihan bisa membantu memahami teknik menulis yang baik dan strategi agar artikel lebih mudah diterima jurnal. Investasi kecil tapi dampaknya cukup lumayan besar nih. Menulis artikel ilmiah memang butuh usaha ekstra, tapi kalau persiapannya matang dan bisa menghindari kesalahan, peluang diterima jurnal jauh lebih besar. Jangan sampai kesalahan kecil menghambat karir akademik kita. Selanjutnya menarik nih kalau kita cari tahu lebih dalam lagi mengenai persoalan jurnal dan publikasi lainnya. Sobat dosen, apakah tertarik? Jangan lupa untuk like dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.